Waruya al-Aftarohi maktuban. Dalam kitab Taurat itu ada kata yang bunyinya begini: Inna fil ardi al-masajid. Rumahmu kata Allah di dunia adalah masjid. Sungguh bahagia bagi orang-orang yang bersuci dari rumahnya. Summa zaroni fi baiti. Kemudian dia ziarah ke masjid. Itu adalah sebuah keuntungan. Wa haqqun 'alal muzawwar an yukrimaz zair. Maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mau datang ke masjid. Jadi orang yang mau datang ke masjid ini adalah termasuk orang-orang yang berhak, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita bareng-bareng selawatan, bareng-bareng zikir, bareng-bareng pengajian. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kegiatan yang mulia ini bisa lestari, bisa istiqomah. Kitanya yang melakukan kegiatan ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Khidir, Nabi Khidir itu berkata, Sa'altu katsiran minal awliya. Saya pernah bertanya kepada banyak sekali dari para wali-wali Allah tentang pertanyaan, yaitu hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis syaqa ila diwanis sa'adah. Hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwani syaqa ila diwani sa'adah. Pertanyaan Nabi Khidir niku, apakah ada perbuatan, dengan perbuatan itu yang bisa menjadikan seseorang yang semestinya masuk dalam catatan golongan orang-orang yang celaka, dengan amal tersebut dia dimasukkan termasuk golongan orang-orang yang bahagia. Niku ditanyakan oleh Nabi Khidir kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu pun daripada wali Allah itu tidak ada yang menjawab. Jadi Nabi Khidir niku takon kepada banyak dari para wali-wali Allah niku tentang apakah ada amal perbuatan yang bisa menjadikan seseorang yang semestinya tercatat termasuk golongan orang-orang yang celaka, dengan amalan tersebut digolongkan atau dimasukkan ke golongan orang-orang yang bahagia. Niku setunggal pun mboten enten sing jawab. Hatta dhahabtu wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Khidir niku memberanikan diri suan atau menghadap kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan yang disampaikan tadi itu. Jadi Nabi Khidir matur tentang Kanjeng Nabi napa enten, apa ada perbuatan yang bisa menjadikan yang semestinya seseorang itu termasuk orang yang celaka, dengan amalan itu dia menjadi bahagia, termasuk orang yang bahagia. Kata Rasulullah, faqala na'am, iya, ada amalan yang bisa menjadikan seseorang itu tidak baik menjadi baik, yang semestinya tergolong orang yang celaka menjadi orang yang bahagia. Napa Kanjeng Nabi? Yahurjul abdu minal ashqiya ila sa'adah idza kana yukthiru minas salati alayya.
amal perbuatan yang bisa menjadikan mengalih, memindah, yang semestinya orang-orang itu termasuk golongan orang yang syakawah atau celaka, kemudian menjadi orang yang bahagia adalah perbanyak membaca salawat dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa ya. Salawat niku bisa merubah, bisa menjadikan seseorang yang tidak baik menjadi baik. Dengan selawat itu bisa untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi selawat ini termasuk apa? Termasuk amalan yang luar biasa. Kalau ibadah-ibadah selain salat, selain selawat seperti salat, seperti sedekah, itu masih butuh apa? Butuh penelaahan. Apakah ketika salatnya khusyuk atau tidak? Kalau sudah khusyuk, apakah pakaian yang dia gunakan, makanan yang dia makan apa sudah baik atau tidak? Itu masih butuh apa? Ditelaah terlebih dahulu. Tapi kalau salawat atas Nabi Muhammad langsung tembus. Salawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah langsung didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walhasil para jamaah, perbanyak yuk membaca selawat, karena selawat itu multifungsi sesuai dengan kebutuhan kita, bahkan bisa menjadikan, menyelamatkan yang semestinya orang niku termasuk orang yang celaka menjadi orang yang bahagia. Maka jangan sepi kita untuk selalu membaca selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kana salafu yatawassuna bi thalathi wasaya tuktabu bima'idz zahab. Ulama salaf, ulama-ulama terdahulu niku berpesan 3 hal yang layak untuk menjadi sebuah renungan dalam kehidupan kita. Ulama salaf itu atau ulama terdahulu itu mencatat 3 pesan itu bima'idz zahab, dengan menggunakan tinta yang terbuat dari emas. Itu menunjukkan bahwa wasiat ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sesuatu yang sangat penting sekali. Tidak mungkin perkara yang penting, tidak penting ulingnya dengan menggunakan sesuatu yang luar biasa seperti tinta emas itu. Pesannya para ulama terdahulu niku yang pertama adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang berbuat baik kepada Allah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemampuan bisa dia berbuat baik kepada sesama. Jadi barang siapa yang berbuat baik kepada Allah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tunduk patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita sholat, kita sholat. Allah memerintahkan kita untuk zakat, kita mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan kita untuk puasa di bulan Ramadan, kita ikuti. Allah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang, semisal zina, minum-minuman dan lain sebagainya, kita tunduk, tidak kita ikuti. Lah kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Makanya ketika ada seseorang kepada tetangga, kepada sesama kok kurang patek baik, seringkali mencibir, seringkali menyakiti, seringkali ada rasa dengki dan lain sebagainya yang tidak baik niku bisa jadi karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kurang baik. Andaikan salat kita sudah baik, insya Allah kita tidak akan berbohong, insya Allah kita tidak akan mencuri, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang.
tidak akan mencangkiti kepada sesama. Makanya kalau kita masih mau berbohong, kita masih menyakiti terhadap tetangga atau yang lain, niku bisa jadi karena kita kurang begitu baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah salat, salate bolong-bolong. Dikon zakat, gak gelem ngetokaken zakat. Gelem ngetokaken zakat tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya harusnya dikeluarkan 1 juta hanya cuma 500.000. Itu bisa jadi karena itu. Jadi karena itulah bisa menjadikan kita kurang begitu baik dalam kehidupan bersama di dunia ini. Kepada tangganya kurang begitu baik, kepada yang lain kurang begitu harmonis. Itu gara-gara kita kurang baikan atau kurang begitu baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man aslaha sariratahu aslaha alaniyatahu. Yang kedua, barang siapa yang memperbaiki ketika dalam waktu kesendirian, ketika waktu sendiri kita tertib melaksanakan hal-hal yang positif, kita membaca Al-Quran, kita melakukan salat sunat, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita dalam kesendirian itu melakukan hal-hal yang positif, aslahallah alaniyah, maka Allah akan berikan kemampuan kita melakukan kebaikan ketika kita bersama-sama yang lain. Jadi jangan berharap ketika kita bersama orang lain bisa berbuat baik kalau ketika waktu kesendirian kita kurang baik. Jadi ketika kita banyak orang, tidak mungkin kita bisa melakukan hal yang terbaik atau yang baik manakala waktu kesendirian kita tidak kita lakukan hal-hal yang baik. Seperti ini kok masalah napa naminiku pitakon kubur ya. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tidak bisa seseorang itu mengandalkan dihafalkan terlebih dahulu. Wis tak hafal namawan pertanyaan yang disampaikan oleh Munkar Nakir. Tapi kalau kita tidak isi di dunia ini dengan amalan-amalan yang positif atau amalan-amalan yang baik, meskipun kita sudah hafal ngelentek itu, tidak mungkin kita akan mampu menjawab ketika di alam kubur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amra dunyahu wa akhirah. Barang siapa yang perhatian tentang akhiratnya. Jadi dunia ini adalah sebuah transit aja kan. Hidupan yang sebenarnya kelak di akhirat nanti. Makanya orang yang baik, orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan di dunia ini untuk persiapan ya nanti kehidupan kita di akhirat. Barang siapa yang perhatian amalan-amalan akhirat yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho, yang bisa menghantarkan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jamin, Allah akan cukupi baik kebutuhan dunia, baik keselamatan dunia hatta teng akhirat. Jadi kalau kita perhatian tentang akhirat, kita ibadahnya baik, bukan hanya kewajiban yang kita lakukan, juga kita melakukan kesunatan-kesunatan, kita istiqomahkan, kita lakukan itu terus, maka Allah akan berikan kecukupan kita, baik kebutuhan ketika kita di dunia ini dan keselamatan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 pesan ya, yang dipesankan oleh ulama salaf, para ulama-ulama terdahulu, agar supaya menjadi sebuah renungan buat kita, agar supaya kita hidup di dunia ini senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hidup berancuh ya, artinya berancuh niku ibadah kurang begitu kita perhatikan. Kita hanya mengutamakan dunia.
kita hanya mengutamakan pekerjaan, kewajiban kita abaikan. Inilah yang menjadikan kehimpitan dalam kehidupan kita di dunia. Monggo kita minus waktu kita, kapan kita beribadah kepada Allah, kapan kita untuk bekerja. Jangan sampai karena kita pekerjaan kemudian kita tidak beribadah kepada Gusti Allah Ta'ala, atau sebaliknya, ibadah tak mawon tapi kita tidak mau bekerja. Ini pun juga tidak diharapkan. Makanya harus ada keseimbangan. Ayo, namanya kita hidup di dunia, kita butuh bekal. Kerja harus kita sungguh-sungguh kita lakukan dengan kerja keras, tanpa mengabaikan, tanpa meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, Abu Dzarrin berkata, amaroni khalili bisab'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku akan 7 hal. Niki disampaikan oleh Abi Dzarrin. Jadi Abi Dzarrin niku diperintah kalian Kanjeng Nabi 7 hal ini. Yang pertama adalah amaroni bihubbil masakin. Kita diperintahkan untuk cinta, untuk peduli kepada orang-orang miskin. Niku perintah Kanjeng Nabi. Maksudnya mencintai orang miskin itu adalah kita harus peduli, kita harus membantu kebutuhan mereka dari rizki yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan kita sendiri, sedangkan kanan kiri kita orang yang kurang pati mampu kita biarkan. Itu tidak dibenarkan. Harusnya kita bantu, kita muliakan mereka, kita cintai mereka. Termasuk salah satu bukti kita cinta kepada mereka, kita mau bergabung dengan mereka. Ketika kita diundang, kita juga mau hadir. Jangan sebaliknya ya. Kalau pejabat yang undang jam 7 diundang, kita jam setengah 7 sudah datang. Orang kaya mengundang jam 8, kita jam setengah 8 sudah datang. Tapi kalau orang miskin yang mengundang jam 7 gak datang-datang, gelem datang sudah lebih daripada situ, daripada jam ia telah ditentukan. Ini tidak sebuah pembuktian bahwasanya kita niki peduli atau cinta kepada mereka-mereka itu. Padahal Rasulullah memerintahkan kita. Yang kedua, wa amaroni an anduro ila man huwa dini wala anduro ila man huwa fauqi. Rasulullah memerintahkanku yang hubungannya dengan masalah duniawi untuk melihat orang yang di bawah kita, agar supaya rasa syukur dalam hati kita dapat. Jangan sampai masalah dunia kita melihat kepada orang yang lebih kaya daripada kita. Kalau itu kita lakukan, maka sulit kita akan menjadi orang yang bersyukur. Semisal kita punya sepeda motor, alhamdulillah, daripada yang lain punyanya sepeda ontel. Yang sudah punya sepeda ontel, alhamdulillah, daripada yang lain tidak bisa jalan, sakit. Lebih kan? Ada rasa syukur yang kita tanamkan dalam diri kita kalau melihat masalah dunia itu kepada yang lebih bawah daripada kita. Yang sakit tadi itu yang harus lebih syukur juga. Kita masih bisa makan, meskipun masih belum bisa jalan, tapi ada yang lainnya sudah tidak bisa apa-apa. Makanya sehat ini adalah sesuatu nikmat yang luar biasa yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita hambur-hamburkan waktu kita. Perbanyak untuk melakukan amal-amal saleh, perbanyak untuk menebarkan kebaikan. Itulah yang menjadikan kebahagiaan yang kita dapatkan. Itu dengan kita melakukan amal-amal yang saleh itu bisa menjadikan hidup kita ini hidup yang berkah, hidup yang bahagia. Jadi Rasulullah memerintahkan kita kalau hubungannya masalah dunia harus melihat kepada orang yang di bawah kita,
Tapi kalau masalah ibadah, lihat kepada orang yang lebih sergap, harus melihat lebih patang daripada kita. Itu kalau masalah urusan apa? Masalah agama atau masalah ibadah. Karena kalau kita lihatnya masalah ibadah dengan orang yang malas, kita merasa cukup nantinya, tidak giat lagi untuk menjalankan ibadah dengan maksimal lagi. Yang ketiga, wa amarani an asilar rahim wa in adbarat. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk silaturahim, untuk menyambung kepada kerabat kita, meskipun kerabat kita itu berpaling dengan kita. Ini mudah kita sampaikan, tapi sulit ya, perlu waktu untuk kita bisa melakukan hal itu. Kalau kita dengan saudara kita tidak ada masalah, biasa, wajar ngeliat niku, saling silaturahim. Tapi ketika pas ada masalah ya, sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan, yang sinilah kita diperintahkan oleh Rasulullah harus terus disambung, meskipun saudara kita itu kurang bisa menerima, harus kita sambung dengan cara kita berziarah, dengan cara kita bersedekah. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita sedekah kepada keluarga kita, itu mempunyai nilai 2 pahala. Pahala yang pertama itu adalah pahala silaturahim, pahala yang kedua adalah pahala bersedekah. Makanya jangan sampai kita bersedekah, kanan kiri kita atau keluarga kita kurang kita pedulikan, tapi yang jauh sana kita pedulikan. Ini baik tapi kurang tepat. Kita berbaikan kepada orang-orang yang jauh, tapi dengan kanan kiri kita kurang pakai baik, ini kurang pakai tepat. Harusnya mulai dari kanan kiri kita bersedekah, kita berbuat baik. Kanan kiri kita, lebih-lebih saudara kita harus kita perhatikan sebelum kita melangkah yang lebih jauh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa amarani an alla as'ala hadan syai'an, wa amarani alla as'ala hadan syai'an. Allah memerintahkan kepadaku, kepada kita adalah agar supaya tidak menjadi orang yang peminta-minta. Kalau kita masih mampu untuk bekerja, usaha, jangan sampai kita tinggalkan untuk tidak bekerja. Jangan sampai kita tidak bekerja kemudian kita mengharapkan pemberian orang lain. Kita hanya menjadi orang yang meminta-minta. Itu tidak dibenarkan, ya, tidak diharapkan oleh Rasulullah. Karena kalau itu kita lakukan, itu sama halnya merendahkan diri kita sendiri. Kalau kita mampu untuk usaha, kita mampu untuk bekerja, tidak boleh kita minta-minta. Karena kalau itu kita lakukan, sama halnya kita ini menghinakan diri kita, dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarani alla aqula bil haqqi wa in kana murran. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata yang benar meskipun pahit. Andaikan itu kebenaran, lakukan, sampaikan. Jangan sampai kita niki mengucapkan sesuatu karena pesanan. Kalau kita dipesani, kita menyesuaikan dengan pesanan itu, sehingga kita melakukan kesalahan, ngepas-ngepasaken. Ini yang tidak boleh, ya. Namanya sebuah kebenaran harus ditegakkan kepada siapa, meskipun pada diri kita, ya. Andaikan itu salah, ya sudah, kita sampaikan kita ada suatu kesalahan. Jangan sampai kita niki membeda-bedakan. Kita tegas, tapi kepada mereka-mereka yang di bawah kita, tapi yang di atas kita tumpul, itu tidak diperbolehkan. Wa amaroni alla akhafa fillahi laumata laim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar supaya jangan sampai kita ini takut dipodo itu dihina. Jadi ketika kita lillahi kalimatillah, ketika kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu. Jangan sampai kita niki tidak mau melakukan kebaikan karena khawatir dicemooh, karena khawatir dicacat. Apa dicacat itu? Tinggi dia dimodo niku nggih dielek-elek. Namanya sebuah kebaikan harus kita lakukan, meskipun berat bagi kita awalnya, karena memang melakukan ibadah itu harus kita paksakan terlebih dahulu. Kalau tidak kita paksakan, kita sulit untuk itu. Makanya kebaikan itu harus kita laksanakan, harus kita istiqomahkan. Tidak usah kita niki khawatir dicemooh atau dikatakan oleh orang lain bagaimana atau yang tidak baik dicibir, tidak boleh. Harusnya kita harus tambah semangat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dimampukan kita untuk melakukan kebaikan. Tapi hati-hati ya, kalau kita sudah mampu untuk melakukan kebaikan seperti kita hadir majelis, kemudian kita melakukan amal-amal saleh, jangan sampai kita punya anggapan kita paling ibadah. Teman kita yang tidak bisa hadir di majelis, teman kita yang masih belum bisa beribadah, kita anggap sebelah mata, itu tidak diperbolehkan. Saya ulangi lagi. Jadi ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang taat kepada Allah, yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepadanya. Dan jangan sampai dengan itu kita menganggap kita paling baik, sehingga mereka-mereka yang belum bisa hadir atau yang masih belum bisa baik kita pandang sebelah mata. Tidak boleh, karena bisa jadi mereka yang belum bisa hadir dengan kita, mereka pun juga punya tugas untuk keluarganya, semisal merawat orang tuanya, semisal bekerja untuk keluarganya. Jadi kalau kita dimampukan beribadah yang baik, alhamdulillah, jangan sampai kita punya anggapan kita paling beribadah sehingga menganggap orang-orang yang belum seperti kita adalah orang yang tidak baik. Itu tidak diperbolehkan, bisa menjadikan kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan dihilangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur mawon dumateng Gusti Allah taala. Kita husnudzon mereka yang masih belum bisa baik, ya kita doakan, dan mungkin masih mempunyai kewajiban yang lain. Jangan sampai kita punya anggapan kita paling baik, paling ibadah, tidak boleh. Dan yang terakhir, wa amarani an uktsira min qauli la ilaha la haula wala quwata illa billah. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah dengan selalu membaca la haula wala quwata illa billah, sesuatu yang berat akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak la haula, memperbanyak baca selawat, insyaallah menjadikan kehidupan kita kehidupan yang senantiasa diberkahi dan dituntun atau selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Mudah-mudahan disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Setiap hajat apa menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimampukan kita untuk istiqomah dalam kebaikan, dimampukan oleh Allah untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dimampukan oleh Allah untuk menjauhkan larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد نور ذاته والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلو بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه والمنصوب. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.